Pengertian mutlak dan muqayyad. Definisi mutlak yang pertama, al-mutlaku huwa ma dalla 'ala al-mahiyya bila qaidin. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenar-benarnya dengan tidak dibatasi oleh sesuatu hal yang lain. Maksudnya dari definisi di atas adalah lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi sesuatu batasan yang akan mengurangi jangkauan makna secara keseluruhan. Yang kedua, ada definisi muqayyad. Al-muqayyadu ma dalla ala fardin aw afradin sa'i'atin yufidu mushtakilan lafdan. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satu diri atau diri-diri di mana saja dalam jenisnya dengan pembatas berbentuk lafaz yang berdiri sendiri. Pernyataan di atas yakni dibatasi oleh sesuatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Yang pertama ada hukum lafaz mutlak. Al-mutlaku yabqa ala itlaqihi ma lam yakum dalilun ala takidihi. Hukum mutlak ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya. Maksudnya, lafaz mutlak yang sudah dibatasi menjadi muqayyad. Yang kedua ada hukum lafaz muqayyad. Al-muqayyadu baqiyun ala takidihi ma lam yakum dalilun ala itlaqihi. Lafaz muqayyad tetap dihukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memutlakannya. Yang selanjutnya ada ketentuan mutlak dan muqayyad. Kaidah pertama, al-mutlaku yuhmalu 'alal muqayyidin idza ittafaqa fis sababi wal hukmi. Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya sama. Nah, di sini apabila antara mutlak dan muqayyad sama dalam materi dan hukum, hukum mutlak disandarkan kepada muqayyad. Contoh, keharaman memakan darah dan dibatasi oleh darah yang keluar dari tubuh dan mengalir begitu saja. Ya, itu tuh dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4 dan Quran Surat Al-An'am ayat 145. Ada kaidah yang kedua. Al-mutlaku yuhmalu 'alal muqayyidin ihtilafa fi sabab. Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda. Berbeda sebabnya, namun hukumnya sama. Nah, menurut jumhur ulama, Syafi'iyah itu mutlak dibawa ke muqayyad. Contohnya ada hukum memerdekakan budak. Ada yang dibatasi dengan budak yang beriman dan ada pula yang tidak ada. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 92 dan Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 3. Yang selanjutnya ada kaidah ketiga. Al-mutlaku la yuhmalu 'alal muqayyid idza ihtilaf fil hukmi. Mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika ada yang berbeda hanya hukumnya. Di antara mutlak muqayyad berbeda dalam hukum tetapi sama dalam sebab, maka mutlak tidak dapat dibawa ke muqayyad. Seperti contoh, hukum wudu dan tayamum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 dan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43. Yang selanjutnya ada kaidah keempat. Al-mutlaku la yuhmalu 'alal muqayyid idza ihtilaf fis sababi wal hukmi. Mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda. Di sini sudah berbeda sebab dan hukumnya. Mutlak tidak dapat disandarkan kepada muqayyad. Masing-masing akan berdiri sendiri. Seperti contoh, hukum memotong pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38.
Pada akhirnya, kita sampai kepada kesimpulan mutlak dan muqayyad. Di sini, saya sudah membagi menjadi dua contoh mutlak dan muqayyad. Yang pertama, perlu diingat, mutlak itu hukum umum tanpa batasan. Contohnya yang berbunyi, katakanlah, datanglah aku akan bacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu. Janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Yang kedua ada mutlak. Perlu diingat mutlak itu adalah hukum khusus dengan batasan dan syarat. Seperti contoh yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Itu dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43. Terima kasih, sekian.